Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa di dalam ibadah kita, ibadah Natal keluarga. Sebelum kita memasuki ibadah Natal keluarga, terlebih dahulu kita berdoa bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan doi mana siap surgoi hebat kau asana pun dibatan dame mandi jolma lasni rohani dibatan hajat Deta ale doma tu Betlehemi, ita soma madadana disi, nati nomos ni para sirai, debata amati, asana poni debata, dame mandi Lasni rohani debata Adonai Nuse. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Allah itu baik mempersatukan kita setiap hari Natal untuk bernyanyi dan bersukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami orang yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal yang Engkau karuniakan bagi kami. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami agar bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar. Lahirlah di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami hidup dalam damai di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 56 ayat 1.
firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 61 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam Natal keluarga ini tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3. Demikian dikatakan, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan bertahan untuk selamanya. Baju yang kita kenakan hari ini mungkin pernah menjadi baju favorit kita di waktu yang lalu. Tetapi seiring berjalannya waktu, baju itu pun kemudian terlihat biasa saja. Mobil kita yang ketika masih baru mungkin sering kita bangga-banggakan. Tetapi lihatlah sekarang,
Kita kesal dengan mobil yang sudah mulai sering dirawat inap di bengkel. Itulah sebuah gambaran dunia ini. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Hanya satu yang kekal, yaitu kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah, tidak berakhir, tetapi kita dikasihinya sampai selama-lamanya. Sebagaimana renungan kita mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita selamanya dengan kasih yang kekal. Kasihnya sempurna yang ditunjukkan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan kasih manusia? Kasih manusia terkadang tidak memberikan damai sejahtera, tidak setia, dan kadang berubah-ubah. Mengapa? Sebab manusia akan berakhir dari dunia ini, menjadi tua, dan kasihnya juga berakhir pada waktunya. Manusia sering jatuh ke dalam dosa, dan sering juga kasih yang dilakukannya ada maksud tertentunya, dan juga ada keinginan lain di balik kasihnya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan bahwa hidup kita ini dibela melalui pengasihan dan pengampunan Allah, diselamatkan, dan hidup kita ini juga dipenuhi melalui kasih Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan sampai Dia datang ke dunia ini melalui kelahiran anaknya untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Kalau kita berdosa dan bersedia memohon pengampunan dari Tuhan, ingatlah, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menghadapi berbagai kesusahan karena dunia ini, ingatlah, kasih-Nya kekal bagi kita. Kalau kita pernah diselamatkan oleh Tuhan dari kesusahan pada masa lampau, percayalah, Dia juga mampu melepaskan kita dengan cara yang ajaib pada masa di mana kita menghadapi kesulitan. Pemazmur berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Karena itu, di dalam suasana di mana kita merayakan Natal di tengah keluarga kita, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jika demikian, apa yang kita lakukan? Kasihilah Tuhan Allah dari segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dari segenap hidupmu. Apapun keadaan yang akan kita hadapi, sukacita ataupun duka cita, pegang erat-erat Tuhan. Tuhan sudah berada di tengah-tengah kita yang bersedia mengajari kita tentang kasih. Sebab itu, biarlah kasih Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga, mengikuti ibadah Natal bersama. Sukacita yang sangat berharga kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami dapat mensyukurinya di tahun 2020 ini. Engkau mengumpulkan kami di dalam kasih dan damai-Mu,
sehingga kami Tuhan dapat mengucap syukur atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, Natal yang kami laksanakan pada minggu-minggu ini dan hari ini dapat memberikan kebahagiaan di dalam hidup kami. Kami akan selalu mengingat penebusan yang Kau berikan bagi kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan dilayakkan memperoleh hidup yang kekal dan menjadi pewaris kerajaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gereja-Mu, di mana mereka juga yang akan melaksanakan Natal. Jauhkan Tuhan dari serangan-serangan teroris yang menaburkan kebencian dan ketakutan, sehingga kami orang-orang pilihan-Mu, orang-orang Kristen, dapat merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga Tuhan keluarga kami, begitu juga pekerjaan kami, supaya semuanya itu menjadi berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bernyanyi dari buku ND nomor 62 ayat 1 sampai ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan kita. Olalas di roh aku dan nahu barita horon nunga tubuh si panua di kajul maon osama puni di bata las dami di jolma Sunondangi hakulapo nadi rohatai Osama puni dibata las dami madi jorna Lomoni rohani dibata Doli rajon maon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin. 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 Salam saudara-saudara, kami Pendeta HKBP Bandung mengucapkan kepada kita semua, secara khusus Jemaat HKBP Bandung, selamat Hari Natal bagi kita semua.